Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya, bisa dikatakan 2 hari ke depan. Artinya kan sudah habis bulan Januari, penutupan lah ya. Tentunya masih di 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Saya akan membongkar ya, nanti bagaimanakah perkembangan kalian ya di akhir sampai akhir bulan Januari. Artinya 2 hari ke depan ini bagaimana perkembangan kalian, kan mau penutupan. Nah, kira-kira di 3 faktor nanti apakah ada perkembangan yang baik ataukah ada perkembangan yang buruk. Ketika ada perkembangan yang baik ya syukur alhamdulillah. Ketika ada perkembangan yang kurang baik ataupun perkembangan buruk ya jadikan sebagai waspada, segera perbaiki, segera netralkan jika itu memang dirasa memang perlu, kan seperti itu ya. Oke ya, biar kalian tidak bingung bagaimana kan nantinya, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat general, bersifat prediksi dan terawang, energinya meluas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak sudah kalian, tidak yang lainnya ya. Ketika itu resonate dan tepat ya, ya syukur alhamdulillah amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih karena ini kan bersifat luas. Saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ataupun yang lebih akurat ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan bisa menjadikan suatu jawaban yang lebih akurat buat kalian yang konsul secara pribadi. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Jadi kita lihat setelah Taurus, di sini ada zodiak Leo, artinya Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Jadi kita lihat untuk asmara Leo dulu di 3 hari ke depan, maaf 2 hari ke depan ya, bukan 3 tapi 2 hari ke depan. Ini Leo, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk 7 tumpuan koin. Seorang sedang memandang 7 tumpuan koin.
Dikonfirmasi, muncul petunjuk The Magician, seorang sedang memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap energi dari Leo tentang asmara ya. Kelihatannya asmara Leo ini kurang bisa stabil ya, mungkin masih ada beberapa masalah yang sedang kalian hadapi. Karena di sini tergambarkan bisa saja kalian terkadang sering adanya suatu renungan ya, sering adanya suatu pemikiran. Kalian itu sedang memikirkan hal-hal kapan menemukan kestabilan yang sedang kalian inginkan. Apakah tidak ada kestabilan dalam asmara Leo? Ada di sini, cuman itu tadi loh, kurang bisa mengena. Jadi kurang bisa keinginan kalian itu, apa yang kalian inginkan itu kurang bisa kalian rasakan di sini. Masih ada beberapa hambatan, mungkin masih ada problem-problem yang sedang kalian hadapi di sini. Makanya terkadang sering adanya renungan dan sering adanya suatu pemikiran-pemikiran itu yang kalian rasakan di sini ya. Kenapa saya mengatakan asmara Leo ini masih adanya suatu renungan, bahkan ada suatu problem? Karena jelas di sini kalian terdeteksi adanya suatu The Magician ya di kartu ini ya, gitu loh. Kartu konflik mengatakan The Magician, artinya apa? Ada magic di dalam kehidupan kalian, ada magic di dalam diri kalian. Ini menunjukkan residual energi gitu loh. Ketika energi positif kalian lebih besar, kalian akan diuntungkan ya. Akan ada suatu kepositifan, akan ada rasa damai ya. Ketika ini yang lebih besar energi negatif, yaitu yang saya katakan tadi, gitu loh. Kalian akan sering dihantam sebuah masalah, sering dihantam sebuah problem di sini. Mungkin ya sedikit perselisihan ataupun ada suatu pertengkaran, sering pertengkaran sama pasangan kalian. Karena memang di sini jelas ada magic sobat ya, tidak bisa dibohongi gitu. Kalian tertembak adanya black magic di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya saya tadi mengatakan, apakah Leo tidak ada kestabilan? Ya ada, cuman belum bisa mengena apa yang kalian inginkan di sini. Tetapi masih banyak suatu hambatan di sini yang membuat asmara kalian terkadang sedikit-sedikit memanas ya, sedikit-sedikit ada konflik seperti itu gitu loh ya. Kalau bisa di netral ya. Tapi nanti di segmen terakhir akan kita deteksi. Lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Leo, kartu utama kalian muncul petunjuk The Sun. Ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles, ada raja yang sedang duduk memegang koin sama tongkat. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Leo seputar pekerjaan ataupun karir ya. Kelihatannya Leo akan adanya suatu perkembangan di sini ya. Akan ada suatu mungkin perbaikan-perbaikan yang akan kalian dapatkan. Gitu loh. Karena saya menangkap di sini apa ya, akan ada suatu rasa senang sih buat kalian. Mungkin yang selama ini kalian berpikir ataupun berharap kurang bisa mencapai target, ini tidak menutup kemungkinan tiba-tiba kalian mencapai target itu semua gitu loh. Jadi apa yang sedang kalian pikirkan, yang menjadi kekhawatiran kalian, insya Allah di sini akan bisa terselesaikan di sini. Karena terutama muncul petunjuk di sana, artinya ada rasa keceriaan, adanya suatu tanda-tanda akan ada suatu perbaikan di sini. Seperti itu ya. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles, di sini melambangkan akan adanya suatu kemakmuran. Artinya apa ya? Artinya apa yang sedang kalian harapkan, mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, bahkan kesuksesan keberhasilan, itu insya Allah akan kalian dapatkan di sini. Meskipun di 2 hari ke depan ya, itu akan ada suatu rasa tenang dan rasa senang di sini. Oke, lanjut di masalah keuangan atau rezeki Leo. Kartu utama kalian muncul petunjuk 9 tongkat. Itu ada 8 tongkat tertancap, 1 tongkat masih dipegang ya sama seseorang. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, ada ratu memegang melihat ya, memegang sambil melihat koin besar. Ini kalau saya tangkap energi dari Leo ya, seputar keuangan atau rezeki. Di sini muncul 9 tongkat gitu loh. Nah, ini kan ada 8 tongkat yang tertancap, tapi 1 tongkat masih dipegang sama seseorang. Artinya apa? Artinya masih apa ya, mungkin secara keuangan ataupun kerezekian ini masih ada suatu dinding-dinding penghalang sobat gitu loh. Karena di sini jelas adanya suatu pihak ketiga yang ingin menggagalkan, mungkin ketika rezeki kalian mungkin merasakan dulu itu lancar ya. Terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu kalian mendapatkan sebuah kesulitan di sini. Nah, itulah yang saya katakan, ini kelihatannya maaf. Ini awalnya sih bagus gitu loh. Secara kerezekian, secara keuangan baik itu terduga maupun tak terduga, ini awalnya lancar gitu loh. Ya, berhubung ada suatu dinding penghalang itu tadi yang membuat semakin hari semakin ada suatu keterpurukan, semakin hari semakin kalian merasakan kesulitan di sini. Bahkan ada suatu minus di sini ya, penurunan keuangan di sini. Dan kalian mencoba apa ya, istilahnya itu bertahan ya. Gitu loh. Mungkin kalian mencoba untuk bertahan, mungkin bisa saja kalian mencoba untuk pasrah di sini. Nah, saya rasa apa ya, jangan cuman bertahan saja gitu loh. Jangan cuman pasrah saja.
Nah, ketika kalian ingin ada suatu perbaikan-perbaikan, kelancaran rezeki, keuangan yang lancar masuk, itu kalian harus apa ya, disuruh berjuang sobat gitu loh, selesaikan masalah gitu loh. Artinya ya bisa saja kalau bisa ya di netral gitu loh, biar bagus. Karena sih di sini unsurnya tak kasat mata energi yang menyetop perezikan kalian itu. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan bahwa yang kalian rasakan itu sedang adanya suatu pemikiran, sedang adanya suatu renungan, dan sedang adanya suatu penjagaan di sini. Mungkin kalian sedang menjaga agar jangan sampai keuangan kalian itu terlalu apa ya, terlalu banyak keluar. Mungkin kalian menyadari bahwa keuangan kalian itu sulit di sini gitu loh. Ya. Andai kata dapat rezeki pun di sini mungkin kecil ya gitu loh. Makanya di sini kalian menjaga. Memang itu bagus ya adanya suatu penjagaan. Cuman ketika itu tidak kalian netralkan, ini akan kesulitan buat kalian gitu loh. Karena kan semakin hari mesti uang kita ya jelas terpakai untuk kebutuhan kita gitu loh. Kalau kalian cuma bertahan, merenungkan terus konsentrasi itu memang bagus ya. Gitu. Tapi ya kalian harus ada niat untuk bisa apa? Untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa berusaha keras untuk memperbaiki ya, agar dinding-dinding penghalang itu bisa netral, bisa hilang ya dengan cara dinetral kalau bisa ya. Biar kalian tidak mengalami suatu hambatan dan semakin terpuruk di sini. Biar tidak demikian ya itu tadi ya. Semangat kalian harus semangat berjuang ya, kalau bisa dinetralkan. Seperti itu ya. Karena saya menangkap masih banyak hambatan di sini ya Leo ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Oke sobat ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, ini perubahan yang akan kalian, maaf, perkembangan apakah yang akan kalian dapatkan seputar asmara di 2 hari ke depan. Di sini kelihatannya Leo 50-50 ya. Ada kalian yang diuntungkan di sini, ada kalian yang makin terhantam masalah di sini. Kalau saya menangkap di sini yang 50% yang akan diuntungkan bisa saja di sini sudah ada penetralan energi ya. Mungkin sudah pernah dinetralkan sama orang lain ataupun kalian netralkan sendiri ataupun dinetralkan sama saya. Di sini akan membawa keuntungan. Ya, tetapi ketika masih ada suatu tembakan black magic dan itu kalian biarkan. Nah, itu yang 50%. Ini kelihatannya stuck ya energi kalian, masih ada suatu masalah. Jadi kalian itu selalu dibikin mikir ya, selalu dibikin merenung karena hal-hal yang mungkin belum bisa kalian stabilkan di sini. Makanya saran saya kalian harus berani untuk menetralkan biar bagus, biar tidak berpengaruh. Nah, gitu loh ya. Lanjut ya di masalah pekerjaan ya, perkembangan yang akan kalian hadapi di sini kelihatannya kalau pekerjaan sih kelihatannya Leo akan ada suatu kabar mengejutkan ya. Mungkin ya bisa saja ini minimal ya, tidak ada suatu problem, minimal ada suatu ketenangan, tidak ada masalah, minimal seperti itu. Meskipun di sini terlihat akan ada sedikit kejutan yang baik lah. Tidak tahu nanti kejutan apa. Yang jelas kalian sendiri yang merasakan. Yang jelas masalah pekerjaan dia masih diuntungkan lah. Ini komunitas terbesar ya. Ketika kalian mengalami kesulitan bahkan penurunan, ya berarti kalian komunitas terkecil. Kalau bisa dinetralkan seperti itu. Nah, kalau di keuangan di sini sama 50-50 ya. Ada juga Leo yang akan dihantam rezeki itu pun ketika kalian sudah menetralkan ya. Entah sama saya, entah sama orang lain, ini kelihatannya akan dihantam rezeki. Dan yang 50% lagi kelihatannya di sini Leo akan kesulitan di sini. Bahkan ada yang suatu minus ya. Kalian mencoba untuk bertahan, di sini akan semakin terpuruk. Boleh bertahan, tetapi kan sering saya barusan saya mengatakan boleh kita bertahan ya. Boleh kita pasrah, tapi harus ada suatu usaha jika kita ingin ada suatu perkembangan yang lebih baik. Ada suatu ingin ada suatu kelancaran rezeki kembali ya, adanya suatu pemasukan yang cukup bagus ya. Nah, itu saran saya harus berjuang kalau bisa di netral sahabat Leo ya. Ketika kalian biarkan ini akan mengakar, akan sulit, bahkan akan merambat kemana-mana. Yang semula stabil di sini akan kacau semua di sini. Seperti itu ya untuk sahabat Leo ya. Jadi jelas secara keuangan ataupun kerezekian 50-50, ada yang dihantam rezeki, ada yang tidak, ada yang masih bermasalah, bahkan ada suatu minus. Oke ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan kalau ucapan kalau doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sahabat, karena ini kan energinya luas gitu, saya nggak tahu nama kalian.
Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ya, ketika kalian ada masalah dan kalian sendiri sudah mengetahui, sudah merasakan, oh ini di luar logika, jangan dibiarkan, sobat, segera diatasi ya. Ketika itu kalian biarkan, itu kalian semakin hari semakin habis-habisan, semakin dihantam problem terus ya, bahkan hancur-hancuran. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak yang konsultasi itu sudah nggak terhitung lagi gitu loh. Akhirnya mereka ada suatu pembukaan aura. Ya, saran saya ya, kalian jangan sampai menunggu habis-habisan, nanti kalian akan dirugikan lebih besar lagi, kan seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi ini? Kan masalah di luar logika. Yang mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk, sobat. Begitu loh. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik. Karena apa? Karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Seperti itu, sahabat ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Leo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Leo harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.